Annyeong! Balik lagi di YouTube channel Gudok Joyo. Video kali ini aku bakalan ngelanjutin pembahasan mengenai Hangul. Sekarang yang part 3. Nah, kalau di video kemarin kita kan bahas tentang konsonan. Nah, sekarang aku masih mau bahas tentang konsonan, tapi konsonan yang nggak ada di bahasa Korea. Kayak kemarin aku sebutin F, Q, V, X, Z, terus apa lagi? Kayaknya cuma itu aja. Nah, untuk konsonan-konsonan yang aku sebutin tadi itu, dia kan ditulis Hangulnya itu sesuai dengan pelafalannya di kalimat. Tapi ada juga nih yang punya Hangul, tapi Hangulnya ini bukan Hangul milik dia gitu. Maksudnya bukan milik huruf itu gitu. Jadi dilambangkan dengan Hangul ini biasanya gitu. Nah, untuk F ini biasanya dilambangkan oleh Hangul yang ini. Ini kan romanisasinya kan PH, tapi si F ini biasanya dilambangkan dengan Hangul ini. Selanjutnya ada Ki. Nah, Ki ini juga nggak ada dalam bahasa Korea, tapi kalau dia dalam kalimat biasanya dia diganti atau dilambangkan dengan Hangul ini. Yang KH, yang kayak punyanya si Kai. Dia biasanya dilambangkan dengan Hangul itu kalau dalam suatu kalimat. Nah, yang V, V ini dia juga nggak ada Hangulnya, nggak ada hurufnya di dalam bahasa Korea, tapi V ini itu bisa dilambangkan dengan Hangul, tapi Hangulnya itu bukan Hangul yang sendiri. Hangulnya ini ada banyak. Jadi untuk huruf V ini dia punya 3 perpaduan Hangul, yaitu B, U, dan I. Jadi V. Kalau kalian ARMY, pasti kalian tahu nama membernya ada yang V dan ditulisnya pakai Hangulnya ya kayak gitu, V. Karena emang V disebutnya kayak gitu, V. Tapi kalau misalkan V ini ada dalam satu kata, misalkan kayak di television, biasanya dilambangkan dengan Hangul B, di television gitu. Nah, untuk X ini juga nggak ada Hangulnya, dan kalau misalkan di dalam kalimat, dia juga dilambangkannya sesuai dengan yang kita lafalkan. Kan huruf X ini kita ngomongnya X. Nah, sementara di Korea itu nggak ada tuh akhiran konsonan. Jadi, X. Jadi huruf X ini ditulis Hangulnya sesuai kita pelafalannya itu X. Jadi Hangulnya tuh kayak gini. Tapi sebenarnya untuk huruf X itu nggak ada ya. Tapi kalau misalkan dia dikata dalam satu kata atau satu kalimat, itu ditulisnya kayak gini dalam Hangul X gitu. Untuk huruf Z juga nggak ada hurufnya dalam bahasa Korea. Tapi kalau misalkan dalam satu kalimat, ya ditulisnya biasanya dilambangkan dengan J. Kayak misalkan zebra itu tulisnya zebra pakai Hangul yang J ini gitu. Nah, kemarin juga kan kita sempat bahas yang semivowel. Nah, jadi hari ini kita akan bahas juga semivowel. Semivowelnya yaitu huruf Y dan W. Nah, kenapa Y dan W ini dikatakan semivowel? Karena di bahasa Inggris juga semivowel, karena dia itu kalau misalkan di akhir kata itu dia pronounce-nya kayak suara vowel gitu. Tapi sebenarnya dia hurufnya konsonan. Jadi dia dikatakan semivowel gitu kan. Nah, untuk di Hangul sendiri, di bahasa Korea sendiri, Y dan W itu juga punya Hangul khusus. Maksudnya dia nggak kayak konsonan. Dia nggak kayak konsonan yang biasanya. Jadi si W dan Y ini itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi Hangulnya si Y dan W ini yaitu ya, yi, yu, ye, yo, kayak gitu. Nggak bisa yang cuma Y sama W doang, nggak. Dia diikuti dengan si vowel. Yang W juga gitu, wa, wi, wu, we, wo, kayak gitu. Dia nggak ada yang Y sendiri ataupun W sendiri. Nah, gimana sih cara penulisannya? Ayo kita bahas. Nah, untuk penulisan Hangul ya, yi, yu, ye, yo, dan seterusnya itu dia nggak beda jauh dari kita menulis Hangul untuk huruf vokal. Huruf vokal A, I, U, E, O yang ke waktu itu pertama kali kita bahas, itu nggak beda jauh. Bedanya apa sih? Coba kita lihat nih. A, ya. Kalian pasti lihat ada perbedaan. Nah, perbedaannya tuh di mana sih? Ya, betul banget. Bedanya itu di garis yang kayak gini nih. Ini namanya garis vertikal atau horizontal sih. Bedanya hanya di itu kan, garis yang mendatar. Kalau yang ya, garis kayak gininya tuh ada 2. Jadi kayak gini nih bentuknya kan. Tuh, jadi Hangulnya kayak gitu. Kayak gini nih. Bedanya hanya di itu.
Coba kita lihat lagi yang I. Nah, kalau yang I ini karena dia nggak punya garis mendatar, jadi ya antara vokal I dan Y itu nggak beda, nggak ada perbedaannya. Karena biasanya Y dan I itu ya ditulis dengan hangul yang sama, kayak gini doang. Dan juga penulisan untuk Li, untuk nama Li kayak Li Seunggi, Li Seokmin, Li siapa lagi, pokoknya yang Li, itu juga ditulisnya cuma kayak gini aja, I. Aku juga belum tahu kenapa, tapi memang marga Li itu tulisnya cuma I. Untuk yang U juga sama, bedanya kalau di huruf vokal U itu garis yang ke bawahnya gini, itu ada 1, kalau U itu ada 2. Bedanya hanya di itu. Lanjut lagi untuk yang E. Yang E dan Y bedanya juga cuma di garis yang mendatarnya ini. Kalau yang E cuma ada 1 garisnya, kalau di Y ada 2. Dan seterusnya sama seperti itu. Gimana? Gampang tahu. Lanjut ya, untuk yang W. Untuk yang W agak berbeda sedikit sama Y. Lebih gampangan Y emang. Cuma yang W juga nggak begitu susah kok. W juga sama kayak Y. Dia adanya wa, wi, wu, we, wo. Kayak gitu. Jadi nggak bisa W. W bener-bener W. Nah, kita bahas yang pertama, wa. Nah, kalau misalkan didengar ini, wa itu kan bunyinya O dan A. Wah, gitu kan. Jadi di hangulnya juga penggabungan antara vokal O dan A. Jadinya kayak gini. Ini untuk wa. Lanjut untuk yang wi. Wi. Kita pronounce-nya wi. Kalau misalkan kita dengar lagi, wi itu adalah U dan I. Wi. Nah, jadi di hangulnya juga perpaduan antara U dan I. Jadinya kayak gini. Wi. Gimana? Nah, untuk yang wu itu kayaknya sama aja sama kayak huruf u, karena ya karena kita hampir sama juga nyebutnya gitu kan. Jadi sama. Nah, kalau untuk yang w itu ada 2, ada yang w sama ada yang w. Yang pakai huruf vokal e sama yang pakai huruf vokal e, yang ae itu romanisasinya. Nah, itu beda. Kalau yang w biasa itu kayak gini. Karena kan pakai huruf vokal e kan. Kayak gini. Kalau yang w itu kayak gini. Terus ada wo. Nah, untuk wo ini itu dia pakainya perpaduan antara huruf vokal u dan huruf vokal o, yang e o, bukan yang o, bukan, tapi yang o. Jadi kayak gini bentuknya. Ini untuk yang wo ya. Nah, coba kita lihat hangul dari si wa, wi, wu, we, wo yang gini. Kita lihat. Nah, ada yang beda kan? Ada yang pakai perpaduan huruf vokal u, ada yang pakai perpaduan huruf vokal O. Nah, cara ngebedainnya gimana? Kalau menurut aku, cara ngebedainnya, kalau misalkan si W yang wawi bu wewo-nya ini itu, setelah huruf W itu dia vokalnya A, itu pasti kita bikin hangulnya itu perpaduan antara huruf O dan huruf setelah si W itu. Kayak misalkan wa dan W ini kan setelah huruf W itu sendiri adalah huruf A. Yang W ini juga kan hurufnya A kan, AE gitu kan. Jadi kita pakai hangulnya itu ya perpaduan antara huruf O dan setelah huruf W itu. Kalau misalkan di wa berarti O dan A, kalau di W itu kan O dan si E itu sendiri gitu. Nah, kalau setelah huruf W itu selain huruf A berarti pakainya yang U, kayak misalkan wi, terus wo, kayak gitu. Gimana? Masih lanjut? Nah, setelah bahas tentang si huruf semivowel, kita bahas langsung ke konsonan ganda. Konsonan ganda itu apa sih? Ya konsonannya ya ganda, ada 2. Emang ada? Ada, banyak. Nggak banyak banget sih, cuma emang ada.